Pemirsa, 30 ABK kapal pesiar Wind Spirit dari Malaysia dan 93 ABK kapal pesiar Quantum of the Seas dari Kepulauan Bahamas tiba di Pelabuhan JICT Tanjung Priuk Jumat pagi. Mereka menjalani pemeriksaan kesehatan dan wajib karantina selama 7 hari. Dua kapal pesiar asing Wind Spirit dan Quantum of the Seas tiba di Pelabuhan JICT Tanjung Priuk Jumat pagi dengan membawa 123 ABK WNI yang dipulangkan. 123 orang ABK dari kapal asing tersebut kemudian menjalani pemeriksaan kesehatan sesuai protokol penanganan COVID-19, mulai dari pengecekan suhu tubuh hingga swab tes. Usai pemeriksaan kesehatan, ratusan ABK ini akan menjalani karantina mandiri di penginapan yang telah disediakan di Jakarta selama 7 hari. Untuk mengetahui informasi terkini, kita bergabung dengan Nadia Valerie di Pelabuhan JICT Tanjung Priuk, Jakarta. Ya Nadia, apakah ABK sudah tiba di Tanjung Priuk dan dibawa kemana para ABK ini? Ya baik Wilson dan juga pemirsa, 123 anak buah kapal yang bekerja di kapal Wind Spirit dan juga kapal Quantum of the Seas ini sudah menjalani proses repatriasi sejak pagi tadi, yakni sejak pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Sebetulnya dua kapal pesiar asing ini sudah tiba di perairan Teluk Jakarta sejak 6 Mei kemarin, namun karena terkendala proses perizinan, maka untuk proses debarkasi dari para ABK ini baru dapat dilakukan Jumat pagi tadi. Dapat kami ceritakan sedikit Wilson untuk proses yang dilakukan. Ini memang meskipun mereka tidak menjalani proses repatriasi dari pelabuhan resmi, namun tetap dilakukan proses pemeriksaan yang cukup ketat. Yang pertama, untuk para ABK ini, mereka akan diperiksa dari bagasi yang dibawa. Ini menjalani pemeriksaan sebanyak 2 kali. Yang pertama yakni pemeriksaan menggunakan anjing pelacak, dan yang kedua menggunakan mesin X-ray. Kemudian setelah barang bagasi ini dibawa dan dinyatakan mereka tidak membawa barang-barang terlarang yang diselundupkan dari kapal, kemudian para ABK ini mereka menuju ke dalam tenda untuk dilakukan pemeriksaan kesehatan sesuai dengan protokol penanganan COVID-19. Yang pertama, untuk prosedur pemeriksaan kesehatan yakni dilakukan pengecekan suhu tubuh, dan yang kedua para ABK ini mereka menjalani pemeriksaan menggunakan metode swab test, yang mana untuk metode swab test ini memiliki tingkat akurasi yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan rapid test. Namun memang untuk pemeriksaan menggunakan metode swab test ini hasilnya tidak dapat diketahui secara cepat, namun nantinya hasilnya baru dapat diketahui dalam 3 hari setelah dilakukan pemeriksaan tersebut. Dan selama menunggu hasil pemeriksaan swab test, untuk para ABK ini mereka akan dibawa menuju ke tempat penginapan di wilayah Jakarta yang telah disediakan. Dan selama 3 hari ini, jika nanti hasilnya sudah diperoleh dan dinyatakan ada ABK dengan hasil swab test yang reaktif, maka nantinya ABK tersebut akan langsung dibawa menuju ke Wisma Atlet untuk dilakukan isolasi. Sementara untuk para ABK yang swab testnya menunjukkan hasil negatif, mereka akan menjalani karantina mandiri di penginapan tersebut hingga 7 hari. Dan setelah 7 hari, nantinya mereka akan menjalani pemeriksaan untuk yang kedua kalinya. Dan jika pemeriksaan yang kedua juga menunjukkan hasil negatif, maka baru akan dilakukan prosedur untuk membawa para ABK ini kembali ke kampung halaman. Yang mana untuk para ABK ini mereka kebanyakan berasal dari wilayah Jawa dan juga Sumatera. Dan untuk sebagian ABK lainnya memang sebelumnya sudah diturunkan terlebih dahulu di Pulau Bali. Namun tentunya Wilson, untuk prosedur pemulangan ini juga akan berkoordinasi dengan instansi terkait dengan menyertakan beberapa dokumen, diantaranya yakni surat keterangan kesehatan dan juga surat keterangan bahwa mereka memang benar pekerja migran yang baru direpatriasi dan kepulangan mereka bukanlah untuk tujuan mudik. Wilson. Baik, terima kasih Nadia Valerie atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas dan jaga kesehatan.